Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Febi Aswanda. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengantar manajemen keuangan. Nah, ada 3 hal yang akan saya jelaskan. Yang pertama, ada definisi manajemen keuangan menurut teori dan juga menurut para ahli. Nah, yang kedua ada tujuan manajemen keuangan. Dan yang ketiga ada fungsi manajemen keuangan. Nah, yang pertama yaitu ada definisi manajemen keuangan menurut teori. Secara etimologi, manajemen berasal dari bahasa Prancis manajemen yang artinya pengelolaan atau pengaturan. Sedangkan keuangan berasal dari bahasa Inggris finance yang kemudian diadopsi dari bahasa Prancis financer yang artinya mengatur atau menyediakan dana. Nah, menurut teori, manajemen keuangan adalah suatu cabang dari manajemen yang berkaitan dengan pengelolaan aset, kewajiban, dan modal suatu perusahaan untuk mencapai tujuan keuangan yang ditetapkan. Ini melibatkan pengambilan keputusan tentang investasi, pendanaan, dan dividen yang optimal untuk meningkatkan nilai perusahaan dan memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Nah, yang kedua yaitu menurut para ahli. Yang pertama, menurut Mustafa, manajemen keuangan menjelaskan tentang beberapa keputusan yang harus dilakukan, yaitu keputusan investasi, keputusan pendanaan atau keputusan pemenuhan kebutuhan dana, dan keputusan kebijakan dividen. Nah, yang kedua ada tujuan manajemen keuangan. Manajemen keuangan yang efisien membutuhkan tujuan dan sasaran yang digunakan sebagai standar dalam memberikan penilaian efisiensi keputusan keuangan. Menurut Suat Husnan, pertimbangan sosial terhadap tanggung-jawab yang dapat dilihat dari 4 segi, yaitu yang pertama, secara normatif, tujuan keputusan keuangan adalah untuk memaksimumkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar. Yang kedua, oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijual, bagi perusahaan yang menerbitkan saham di pasar modal, harga saham yang diperjualbelikan di bursa merupakan indikator nilai perusahaan. Memaksimumkan nilai perusahaan atau harga saham tidak identik dengan memaksimumkan laba per lembar saham. Hal ini disebabkan karena memaksimumkan EPS mengabaikan nilai waktu uang dan tidak memperhatikan faktor risiko. Dengan demikian, memaksimumkan nilai perusahaan juga tidak identik dengan memaksimumkan laba. Apabila laba diartikan sebagai laba akuntansi, sebaliknya memaksimumkan nilai perusahaan akan identik dengan memaksimumkan laba dalam pengertian ekonomi. Hal ini disebabkan karena laba ekonomi diartikan sebagai jumlah kekayaan yang bisa dikonsumsikan tanpa membuat pemilik kekayaan tersebut menjadi lebih miskin. Sayangnya, konsep keuntungan ekonomi ini akan sangat sulit diterapkan. Sehingga kalau kita mendengar istilah laba dalam lingkungan perusahaan, bisa dipastikan pengertiannya adalah pengertian akuntansi. Dengan demikian, tujuan pengelolaan keuangan tersebut sebenarnya bisa berlaku untuk siapa saja, bukan terbatas pada perusahaan. Hanya saja untuk level perusahaan di beberapa kekhususan tersebut diantaranya adalah yang pertama, perusahaan bisa dimiliki oleh lebih dari satu orang. Yang kedua, ada peraturan-peraturan yang berlaku untuk perusahaan. Dan yang ketiga, penggunaan prinsip-prinsip akuntansi untuk mencatat transaksi keuangan dalam perusahaan. Nah, yang terakhir yaitu fungsi manajemen keuangan. Menurut Suat Husnan, fungsi utama manajemen keuangan ada 4, yaitu manajemen keuangan menyangkut kegiatan perencanaan, analisis, dan pengendalian kegiatan keuangan. Dengan demikian, dalam perusahaan kegiatan tersebut tidak terbatas pada bagian keuangan. Manajer keuangan perlu memperoleh dana dari pasar keuangan atau financial market. Dana yang diperoleh kemudian diinvestasikan pada berbagai aktivitas perusahaan untuk mendanai kegiatan perusahaan. Kalau kegiatan memperoleh dana, berarti perusahaan menerbitkan aktiva finansial, maka kegiatan menanamkan dana membuat perusahaan memiliki aktiva real.